Kita mulai saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam. Malam. Semoga kita Malam. selalu sehat selalu dan dilimpahi keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol ceria nih bareng Kak Alnur Gelia dengan tema acara ngobrolin dunia buku anak di Indonesia. Terima kasih banyak buat childrenillustrator.id, buat Folktale juga yang udah berkenan mengadakan kelas ini, di mana kita bisa belajar banyak banget dan sekaligus kita bisa berdonasi, bersedekah pada teman-teman dan saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang sekarang saat ini sedang mendapatkan musibah gitu teman-teman. Ya semoga dengan acara malam ini kita bisa memetik banyak hal, bisa mendapatkan ilmu dan mendapatkan pahala juga dari sedekah atau donasi yang sudah teman-teman berikan buat teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, sekaligus di sini aku mau mengupdate jumlah donasi yang masuk dari teman-teman yang insya Allah akan terus bertambah hingga selesainya acara ini. Amin, ya Rabbal Alamin. Donasinya masuk hingga malam ini sebesar 21.232.805. Nah, semoga sedekah atau donasi yang masuk ini menjadi amal jariah bagi para teman-teman dan saudara-saudara sekalian, serta menjadi manfaat bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan berdasarkan diskusi yang telah Children Illustrator.id diskusikan dengan KNRP saat kemarin grand opening di acara pertama kemarin, CIT sudah mentransfer termin pertama kepada KNRP sebesar 19.477.805 rupiah dan akan ditransfer menyusul di kemudian di hari-hari berikutnya. Begitu. Nah, kita langsung aja nih. Aduh, Mhm. gak sabar banget untuk segera mulai kelas nih. Karena kita hari ini bakal ngobrol bareng orang yang sangat keren banget, yang Aduh, sangat inspiring, waduh, yang sangat lucu dan aduh. memuaskan. Kita akan ngobrol bareng Kak Alnurul Galia. Itu tangan dulu. Halo, halo gadis, halo teman-teman. Apa Kak Al gimana? kabar? Gimana kabarnya Kak Al sendiri? Baik-baik, Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gadis gimana nih? Iya. Alhamdulillah baik juga Kak. Nah, kita akan mengenal secara singkat, eh, karena tak kenal maka tak sayang. Jadi aku akan mengenalkan sedikit dari banyaknya kisah-kisah Kak Al. Jadi Kak Al Nurul Galia ini bisa teman-teman kenal lebih dekat lagi di Instagramnya @alnurulg di Instagram, bisa follow-follow juga. Nah, Kak Al ini pernah berkuliah di Universitas Katolik Parayangan di jurusan arsitektur. Lalu pernah bekerja menjadi junior arsitek di Denpasar, Bali, lalu menjadi editor di salah satu penerbit buku anak di Bandung yaitu Little Woka. Lalu sekarang ini Kak Al sedang fokus menjadi ilustrator, author, dan tutor. Nah, Kak Al sendiri pada tahun 2016 pernah menjadi juara ketiga dalam Urban Sketch Fair Surabaya, lalu tahun 2020 pernah memenangkan Best Illustration untuk Islamic Book Fair Award. Wah, keren banget Kak Al. Dan Kak Al ini juga Masih. pernah sudah berkali-kali menerbitkan buku yang mungkin beberapa bukunya ada yang kita koleksi, yaitu yang diantaranya ada Nilo versus Sayur. Ini diterbitkan oleh Lemonilo dan Rumah Dongeng Mentari. Lalu ada Saat Tiada Dalam Bahaya, Pepuyu Ikan Pepuyu Si Ikan Pemanjat. Ini aku punya bukunya Kak dan bukunya lucu banget. Ini keponakan keponakan aku seneng banget bacanya karena dia Makasih. kaget. Wah, ternyata ikan bisa berjalan ya gitu. Ada ikan Iya, yang aku bisa juga kaget sih. berjalan. Ternyata ada ikan yang bisa hidup dengan kondisi air yang sudah kering begitu. Apa Bang? Lalu ada Kado Alma untuk Dila, ini diterbitkan oleh Drisana. Ini kalau nggak salah bukunya mengenai anak dengan disabilitas ya, Kak? Anak dengan kondisi autis. Jadi Oh. dari sana itu emang yayasan autis juga. Mereka ada apa tuh ya terapinya gitu ya buat anak autis. Terus mereka bikin itu makanya buku. Keren banget. Lalu ada di kelas satu ada Apa Denganmu, Jodan Piko, Benda Apa Ini, Payung Merah Mima, dan berbagai karya-karya lain yang pastinya luar biasa dan kita tunggu terbit-terbitnya. Siap, terima kasih. Lalu
kita langsung aja mulai ke inti acaranya. Kita masuk ke sesi sharingnya. Jujur Kak Al, ketika aku pertama kali diajakin Kak Oni untuk menjadi partner Kak Al di diskusi malam ini, dan tema ngobrolin soal penerbitan industri buku anak di Indonesia ini, ada banyak banget hal-hal yang masuk di pikiran aku yang menjadi pertanyaan, wah kira-kira gimana ya? Kira-kira gimana ya gitu. Nah, yang pertama dan yang utama ini, yang paling pengen aku tanyain pertama, nah aku pengen tanya nih ke Kak Al, gimana sih ceritanya kok Kak Al bisa masuk ke industri penerbitan buku anak di Indonesia ini? Secara kan kalau dilihat dari CV yang Kak Al share kemarin kan, sebenarnya Kak Al ini kuliahnya di jurusan arsitektur gitu, dan awal pekerjaannya pun menjadi junior arsitek gitu. Lalu tiba-tiba move karir menjadi editor buku anak, lalu bisa membuat penerbitan sendiri dan bahkan sekarang menerbitkan buku sendiri yang berjudul Nyala ya Kak. Iya benar. Wah, jadi kepo nih sama jawaban-jawaban Kak Al. Mungkin bisa langsung kita dengar jawabannya. Dipersilahkan Kak Al, kursi dan Oke ya. deh. Iya, jadi sebenarnya rada random ya. Nggak random banget sih. Kayaknya ada beberapa teman-teman senasib yang lulusan arsitektur juga, tapi jadi ilustrator gitu ya. Tidak sejalan dengan jurusan itu ada beberapa juga. Nah, mungkin di sini aku bisa sharing em, perjalanan aku. Oh, ternyata aku masih tidak bisa share screen. Kita lupa. Aku mungkin jadi co-host biar Iya, bisa sharing. Ya, jadi em, kita sekalian sambil menunggu aku bisa share screen. iya Kak. Mau cerita sedikit sih paling em, emang awalnya itu mulainya tentunya dari suka gambar ya. Jadi karena em, apa namanya? Karena emang dari kecil suka gambar. Terus pas TK, pas SD itu tuh sering ikut lomba gambar gitu. Tapi karena emang orang tua eh, pada umumnya gitu ya, yang kebanyakan di Indonesia yang tidak bisa melihat gambar tuh sebagai masa depan gitu. Jadi dari SMP pun aku udah diarahinnya tuh ke arsitektur gitu. Em, jadilah em, jadilah pas SMP tuh agak tertunda gitu. Si apa ya si em, maaf aku nge-freeze karena nggak bisa nge-share screen terus ini bukan part of apa yang aku mau omongin. Oke, em, ya jadi pas SMP itu jadinya aku sempat ketunda gitu untuk belajar gambar yang tadinya dari TK SD tuh aku di provide dengan les gambar gitu ya karena emang ada goalsnya yaitu tuh si lomba gambar itu. Nah sejak SMP tuh kan jadi mulai berkurang gitu. Nah sayangnya sih sebenarnya ada-ada aja gitu ya. Apa Olimpiade gambar juga mungkin kayaknya ada gitu tapi sayangnya si sekolah aku nggak mendukung itu juga gitu jadi udah mau orang tua nggak dukung ya sekolah juga nggak dukung ya makin-makin aja ya siapa yang mau ngedukung aku gitu kan. Jadinya pas SMP tuh gambar cuma bener-bener hobi aja dan em, ya sampai SMA juga masih diarahin arsitektur tapi aku sama arsitektur ini karena udah agak didoktrin gitu ya dari SMP jadinya juga eh, dibikin untuk berpikir oh iya ya emang em, seru juga kali ya arsitektur gitu. Jadi emang aku dibikin suka juga. Jadi pas akhirnya sampai kuliah Bukan ini, bukan itu. dapet jurusan itu pun aku nggak keberatan gitu. Malah aku seneng gitu dan selama 4 tahun belajar itu tuh aku em, lah, bentar. Bentar ya Mbak, ada teknis. Nah, sebentar aku lagi coba. Hmm, eh tadi apa? Ya maaf ya karena di chat ada chat. Ya jadi pas
selama kuliah pun aku menikmatinya gitu ya. Sampai sekarang pun aku masih suka banget sama arsi. Em, jadi nggak pernah juga yang benci banget gitu kayak kalau mungkin yang merasa salah jurusan kan biasanya sampai kayak mengutuk-ngutuk gitu ya atau gimana. Tuh aku sih nggak sampai seperti itu untungnya. Malah aku bersyukur juga bisa ada di jurusan arsitektur karena em, aku ambil yang baik-baiknya aja gitu ya. Dan sebenarnya banyak banget yang baiknya adalah aku kayak belajar untuk peka gitu sama sama banyak hal nggak hanya dari em, fungsi gitu kan, tapi juga dari em, seninya juga. Jadi beneran emang otak kanan dan kirinya tuh dipaksa untuk bisa gitu. Nah, itu tuh berguna banget ketika aku sekarang jadi ilustrator karena ketika yang lain terlalu nyeni gitu ya, terlalu kayak pokoknya aku maunya gini gitu. Nah, aku tuh masih bisa banyak eh, berpikir di bagian fungsinya gitu karena emang namanya juga ilustrasi gitu kan itu nggak em, nggak cuma ya ampun bentar. Nggak cuma em, seninya doang gitu. Kita nggak hanya melihat visualnya, tapi juga kita harus menyampaikan pesannya, apalagi di buku anak gitu kan. Buku anak itu pasti semua ceritanya itu punya pesan. Dan bagaimana cara menyampaikan pesan itu ada di fungsinya gitu kan, nggak hanya di keindahannya aja. Kalau kita cuma bicara keindahan doang itu berarti murni seni doang. Ya kalau di jurusan FSRD itu masuknya seni murni gitu kan. Nah jadi itu kurang lebih jawaban panjang tentang jurusan arsitektur yang sebenarnya nggak menjadi poin utama dari kelas ini. Tapi semoga tidak apa-apa karena ada sedikit. Iya, Kak. Jadi sebenarnya aku tuh juga ini sih, Kak Al, gak, gak linear juga sih jurusan yang kuliah yang aku Oh ambil iya, dengan yang aku kerjakan sekarang ini. Tapi ya diambil baik-baiknya saja. Yang namanya kuliah kan nggak selamanya nggak dapat apa-apa kan ya. Jadi pasti ada lah ilmu-ilmu yang bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari atau di industri tempat kita bergelut saat ini setelah kuliah. betul. Mungkin ada teman-teman yang senasib. Iya, barangkali ada yang kuliahnya apa, lah tapi kerjanya di bidang apa. Oh iya, teman-teman ini Kak Al, aku yang share screen aja ya, mungkin. Bentar, Silakan. bentar ya. Bentar ya, Kak. Wah, aku kira selama aku ngalor ngidul tadi kalian akan meninggalkan aku, tapi ternyata terima kasih ya malah tambah banyak. Sorry, sorry. Bentar. Muka Saya aku pasti merah. Ya ampun, malu. aku coba, apakah Ampun. bisa? Bisa nggak? Bentar. Nggak bisa Ini juga. oke, Apa bisa apa teman. image-nya tapi ada? Ada, Kak. Oh, oke, oke. Oh ya, itu kan PDF. Ya, ada dong. Oh, tapi aku harus leave meeting dulu nih, Kak, untuk Oke, bisa oke. share screen. Sebentar aku coba. Oh, oh bisa ternyata Kak. Tapi ini aku share screen-nya di Google Chrome nggak ya Kak? Nggak apa-apa ya. Iya, Yang penting full bisa. full screen bisa nggak sih? Nggak ya? Kayaknya nggak bisa Kak. Kayaknya kalau dari Eh, aku sendiri. Aku zoom ini aja ya Kak. Ini aja gimana? Oke, ya gitu aja. Ya, Oke. kita mulai saja ya. Karena ya, Bye teman-teman atas kendala-kendalanya yang terjadi. ya
Jadi tadi sebenarnya pertanyaannya gimana aku dari ya perjalanan aku aja gitu ya. Karena kalau ngomongin penerbitan di Indonesia itu sebenarnya bakal luas banget sih. Jadi kemarin pas ngobrol sama Gadis tuh kita kita enaknya gimana ya Dis gitu. Kayaknya kalau em, penerbit secara keseluruhan takutnya terlalu panjang, jadi aku menyingkatkannya saja dengan pengalaman aku sendiri gitu. Dan ini harusnya yang jadi judulnya gitu. Maaf banget aku jadi membuat judul baru gitu yang lebih cocok sama apa yang aku siapin malam ini, yaitu menyulap masa kecil menjadi karya. Ini adalah cerita aku dari tahun berapa ya? 2018 kayaknya. Ya kita ke bawah aja. Ya, ini perkenalan aja. Mungkin ada yang belum kenal aku kenalin diri lagi. Nama aku Alnurul Gaulia, IG-nya Alnurul G. Ya, jadi G-nya tuh Gaulia. Aku sebenarnya asal dari Bogor, orang tua aku di Bogor, tapi sejak kuliah di Parahyangan tadi aku nggak mau pulang gitu ya, keterusan. Seperti mahasiswa pada umumnya. Ya, next lagi. Ini beberapa karya aja sih, tadi udah beberapa juga disebutin sama Gadis. Ya, mungkin teman-teman ada yang pernah lihat. Cuma ini kayaknya ada yang baru yang nggak aku masukin juga. Ini sudah lama ya. Ya udah, ke bawah lagi. Nah, ini mulai cerita yang atas. Ada yang atas di satu. Ya, oh ternyata 2016. Ya, jadi bukan 2018, pertama banget aku mulai itu awalnya gara-gara beli Wacom. Jadi waktu aku tuh kuliah 2013. Terus 3 tahun kan tuh, 3 tahun setengah. Aku ngerasa kuliah aku tuh cuma kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang. Dan anak arsi tuh isinya emang cuma studio doang. Studio tuh 6 SKS. Dan sebelum aku ke studio akhir, yang mana adalah studio akhir tuh 8 SKS, akhirnya aku memutuskan aku kayak mau istirahat dulu deh. Jadi kayak ada satu semester di tahun 2016 ini, aku nggak ngambil studio gitu. Jadi teman-teman aku pada studio akhir, aku udah aja cuma mata kuliah biasa gitu. Terus di situ aku baru ngerasa, wah ternyata hidup aku selama ini isinya studio doang ya. Karena karena pas satu semester itu nggak ngambil tuh langsung kerasa aku bisa tidur gitu kan, bisa ngelakuin hal lain yang aku suka yaitu gambar gitu. Jadi pas di 2016 ini aku mikir gitu, aku apa sih yang aku suka yang harusnya aku bukan harusnya, yang pingin aku explore. Nah ya dari dulu kan gambar gitu kan. Terus aku ngelihat saat saat itu ilustrator tuh pada punya Wacom gitu, teman-teman aku yang di jurusan seni rupa tuh punya Wacom. Jadi saat itu aku mikir, yaudah deh aku beli Wacom, aku belajar gitu. Nah, tapi ternyata nggak bisa. Maksudnya menurut aku ini nggak aku tuh nggak bisa dapet feel-nya pakai Wacom. Jadi saat itu aku agak frustasi ya. Kalau di RC soalnya manual aja dan kita nggak ada sih, nggak ada yang pakai Wacom gitu buat gambar tuh semua 3D digital pakai aplikasi. Ya, next aja. Nah, karena tadi pakai Wacom tuh membuat aku frustasi ya, jadi saat itu aku berpikir, udahlah pakai aja yang aku punya, yang aku emang pede, yaitu cat air. Karena kalau anak arsi tuh emang biasanya mereka mainnya cat air, anak-anak urban sketcher tuh pakai drawing pen gitu kan, pakai pensil, gambar suasana urban cepet-cepet terus langsung dicat airin gitu. Nah itu yang familiar buat aku saat itu ya si cat air ini, makanya aku waktu itu ada satu temen aku ini yang sebenarnya dulu itu dia tuh satu-satunya temen aku yang seni gitu. Dia tuh satu-satunya anak FSRD yang aku kenal dan dia tuh teman SMP aku. Jadi selain dia saat itu tuh aku nggak kenal siapa-siapa, tapi waktu itu aku ingat banget dia tuh bilang ke aku, gambar kamu tuh bagus tahu, pasti ada yang mau beli gitu. Terus aku nggak percaya sampai akhirnya ada teman kakak aku yang minta bikinin gambar buat nikahan dia. Terus sejak saat itu ya udah aku open komisi ini aja.
pakai cat air dan bikin birthday gift lah, graduation gitu. Yang mana kalau aku lihat sekarang juga kayak oh my god, kurang ya kayak gitu. Tapi saat itu tuh terbaiknya aku sih. Dan aku seneng banget waktu itu ternyata banyak orang yang bisa appreciate gitu. Ya, ke bawah ini belum ada buku anaknya sama sekali ya, mohon maaf. Nah, ini pas tadi aku belajar Wakom tuh, ini juga masih tahun 2016, aku mencoba menggambar tokoh anak-anak, yang tadi juga anak-anak ya. Em, tapi sebenarnya yang paling pertama gambarnya tuh yang ini. Dan saat itu belum ada namanya sih. Cuma aku em, udah ngegambar dia aja gitu. Dari pertama kali aku punya Wacom itu gitu. Nah, ya kalau sekarang ya ini namanya Nyala gitu. Ya, kita ke bawah lagi kita akan berbicara tentang dia lebih banyak. Oke, jadi tadi 2016 aku mulai explore eh, Wacom juga, pakai cat air juga yang aku bisa. Terus selain akhirnya dari yang tadi aku kenal cuma satu orang temen doang tuh, yang teman SMP, dari situ dia ngenalin ikut acara ini yuk, ikut acara ini yuk. Terus ya udah aku jadi kenal banyak orang gitu kan. Nah, salah satu acara lainnya gitu ya, yang aku datengin tuh adalah Popcorn. Itu Popcorn pertama yang aku datengin tahun 2017. Ini kalau sekarang apa tuh? Kalau buku kan book haul ya. Kalau yang barang-barang ini apa? Istilahnya aku lupa. Ya itulah ya. Kayak beli-beli barang gitu kan. Nah, inilah hasil hunting hari itu di Popcorn. Terus pas Popcorn tuh jadi kayak Komifuro, kalau kalian tahu Komifuro, tapi versi marketnya tuh lebih banyak ke original karakter gitu. Jadi banyak yang bikin gambar-gambar mereka sendiri gitu. Dibanding kalau Komifuro kan banyak fan art dan wibu dan Korea gitu ya. Nah, kalau Popcorn lebih ke original gitu. Nah, saat itu aku datang sama temen aku yang anak arsi juga, tapi dia suka gambar. Terus kita sama-sama ngomong tahun depan kita harus ikut gitu. Kayak tahun depan kita nggak boleh lagi jadi pengunjung doang, kita harus buka stand gitu di situ. Kayak sok banget nggak tuh anak arsi tapi ngomong kayak gitu. Ya, ke bawah lagi. Nah, ini tahun berapa ya? Nggak ada tahunnya lagi. Kayaknya berarti masih 2017. Tuh aku bikin lah Instagramnya Nyala. Waktu itu namanya, sampai sekarang sih, namanya Halaman Nyala. Jadi ini pertama kalinya Nyala aku kemas dan aku kenalkan gitu ya ke dunia Instagram. Karena tadi kan desperate pakai Wacom jelek banget ya. Jadi ya udah aku pakai cat air waktu itu Nyalanya. Terus diedit-edit pakai Photoshop sih. Ke bawah lagi. Nah, bener tuh. Nggak speak doang kita. Beneran Popcorn 2018. Beneran aku sama si temen aku yang satu itu kita buka stand bareng. Aku buka si Halaman Nyala ini. Dan ini juga adalah momen aku cabut dari si tadi kan aku sempat kerja tuh jadi arsitek itu. Nah, itu aku udahan terus ya udah aku langsung Popcorn ini. Aku nggak tahu mau ngapain dan bahkan saat itu tuh aku belum begitu terpapar akan buku anak gitu ya. Tapi lucunya sih sebenarnya aku udah sempet beli eh, dengan alasan yang tidak pasti tuh buku The Very Hungry Caterpillar. Itu aku lihat aja terus aku kayaknya ini buku terkenal deh. Terus waktu itu tuh ada hadiahnya eh, bantal leher gitu si ulet si caterpillarnya kan ya. Iya si caterpillarnya jadi bantal leher gitu kan lucu banget. Jadi aku beli gitu. Ternyata mungkin itu pertanda ya bahwa setelah momen itu tuh aku akan memasuki dunia buku anak gitu. Nah, jadi pas bikin Halaman Nyala ini pun kalau aku lihat sekarang bukunya, ini tuh buku ya BTW. Ini tuh buku kumpulan cerita pendek, tapi formatnya lebih ke paneling. Jadi kadang orang mikirnya itu komik, padahal enggak. Maksudnya pas aku bikin tuh aku hanya yang ada di otak aku hanya aku mau membuat
apa yang aku bisa aja gitu. Jadi saat itu aku bisa nyecat air, ya udah. Saat itu aku punya ceritanya, ya ini aja aku ngarang-ngarang gitu ya tentang nyala ini, punya 4 temen, lalu nyala ini tuh tinggal sama abahnya dan sama kucingnya gitu. Dan sebenarnya semua ini tuh, ya tidak lain terinspirasi dari, apa ya, sebenarnya bukan pengalaman aku banget sih, tapi, mmm tapi ya bisa dibilang juga pengalaman, tapi bukan itu tuh exactly terjadi. Jadi nggak semuanya terjadi, tapi lebih banyak lagi yang aku harap itu tuh terjadi gitu. Bahwa si, Nyala ini tuh punya, temen yang bisa mengenalkan dia, sama, alam, budaya, dan, Tuhan, tapi Tuhannya ini eee, lebih ke spiritual ya, nggak spesifik satu Tuhan gitu, karena kalau di halaman Nyala aku pengen lebih general juga gitu. Iya, dan kenapa Abah, karena, jadi aku selalu bilang bahwa halaman Nyala ini tuh adalah kado untuk, abah aku. Aduh agak sedih. Karena, pas kuliah itu aku menjadi mahasiswa ya yang tadi ya kupu-kupu, studio mulu. Jadinya sok sibuk aja gitu ya, jadi ada satu momen, abah aku ulang tahun terus aku malah nggak pulang gitu, dan aku sedih ya, aduh, ya oke nggak apa-apa latihan latihan book launching, ya, dan itu malah ternyata jadi ulang tahun dia yang terakhir gitu. Oke, next next, kalau nggak aku nangis. Ya ini, akhirnya aku mencoba mengonsepkan halaman Nyala lebih, lebih terstruktur lah ya gitu, mencoba aja namanya juga nyoba, usaha. Ya next next, nah ini setelah yang tadi, si cerita-cerita tadi tuh aku bikinnya, ya udah setahu aku aja, tapi ternyata dari yang setahu aku aja itu tuh bisa dirumusin gitu bahwa, sebenarnya, tadi aku sempat mention juga sih bahwa si yang bara itu, si temennya yang, mmm ya yang paling atas itu tuh dia tentang, keyakinan atau prinsip hidup, dan dia tuh, suka baca gitu untuk bisa, menyampaikan, hal-hal itu gitu ya. Terus si, Goza dan Gozi ini nilai kemanusiaan. Jadi ada, mereka ceritanya ayah ibunya itu antropolog gitu, jadi mereka suka, budaya. Nah, sedangkan si, Dino Dino kan ya namanya, terus aku udah lupa lagi. Ya si Dino yang paling bawah itu adalah unsur nilai alam. Jadi, makanya dia anak pramuka gitu ya. Dan, Nyala ini ya look up to them gitu, karena di sini Nyala tuh umurnya baru mau masuk SD gitu, sedangkan si, teman-teman ini, Ini teman-teman meeting. tetangganya ini tuh, mereka udah kelas 3 SD gitu. Karena si Dino kan mau masuk pramuka tuh udah mau masuk kelas 3 SD berarti. Ya jadi dia tuh look up to them gitu. Ya gitulah ya intinya. Bolehlah next lagi. Ya ini aku mencoba membuat merchandise-nya based on, karakter-karakter itu gitu ya, di Popcorn tadi masih, ke bawah lagi. Ya ini juga masih merchandise-nya. Jadi sebenarnya, aku mulai tuh dengan Nyala ini, aku nggak dengan, belajar yang kayak ikut, eee, kelas seperti sekarang gitu ya, karena dulu belum zamannya kan. Jadi aku ya udah aja bikin dan ya udah ini gitu yang keluar. Boleh di next lagi. Ya ini masih, merchandise-merchandise. Jadi selama dari 2018 itu, sejak Popcorn itu ya udah setelahnya tuh aku selalu, mencari bazar-bazar lainnya, terus aku buka stand gitu dan selalu ya bersama Nyala ini gitu. Next lagi. Nah, sampai akhirnya stand yang agak-agak terakhir sebelum pandemi yang paling berkesan adalah stand di Tachita 2019. Nah, sekarang Tachita juga lagi berlangsung BTW di ITB. Itu persis banget tuh settingnya kayak aku dulu Tachita 2019 ini. Cuma kalau Tachita yang sekarang itu lebih ke pameran Paraden. Sedangkan kalau Tachita yang dulu aku datengin 2019 ini tuh emang fokusnya ke
pesta cerita anak gitu. Jadi benar-benar semuanya didatengin dari anak, orang tua, yang mana adalah penikmatnya gitu ya. Penikmat buku anak maksudnya. Terus penerbit, ilustrator juga ada pamerannya. Editor juga mewakili penerbit. Itu ada acaranya di yang foto kanan ini adalah pitching gitu. Jadi penulis dan ilustrator saat itu boleh masuk pitching, mengenalkan diri mereka gitu ya. Itu sampai sekarang aja aku belum tuh ketemu lagi acara kayak gitu. Kayaknya nanti aku bikin deh ya. Nggak ada yang Cita aja yang bikin. Aku ngingetin aja mereka buat bikin. Iya jadi itu tuh menurut aku bagus banget karena di dalam satu ruangan, aku lupa ada berapa, mungkin 10 penerbit. Em, satu meja, terus si penulis sama ilustrator tuh ngobrol gitu. Jadi waktunya berapa menit ya? Kayaknya nggak lama dan bentar banget, mungkin aku mau bilang 2 menit, tapi itu cepet banget ya. Tapi nggak lama emang, jadi satu meja tuh cuma sekian menit, kita kenalan, kita ngasih foto, kalau penulis ngasih naskah, terus ya udah gitu. Gitu. Wih, ada Ibrahim nih, ada Sidik. Nanti kita ini masih di 2019 ya Sidik, sabar ya. Kita akan ke 2003 dengan cepat. Oke, next. Nah ya, jadi pas 2019 itu banyak sekali yang terjadi di kepadaku yang berhubungan dengan dunia buku anak ya. Salah satunya tadi kalau di acara tuh ada Tacita, terus berkah dari Popcorn tahun 2018 itu tuh ada editor bukunya yang ngedatengin stand aku saat itu di Popcorn 2018 itu, dan dia nawarin untuk bikin main zine ini. Nah di sini aku lagi-lagi berkarya bersama Nyala karakternya, yang di sini aku bikin cerita dan ilustrasinya sendiri. Tapi si buku main zine ini tuh konsepnya satu paket ada 5 cerita lainnya. Jadi ada 5 ilustrator lainnya, ada Astro Ruby, ada dari Six Tales, ada Aliza, ada Auto Nika yang emang dia biasa bikin zine gitu. Oke, next. Nah, setelah dari yang tadi bikin main zine sama bukunya, diajak ke Pacar Merah. Ini adalah Pacar Merah paling pertama di dunia, yaitu di Jogja. Lebay banget gue ngomong, tapi emang beneran. Emang beneran Pacar Merah pertama tuh di Jogja dan ini gitu. Dan di acara Pacar Merah ini juga berkesan banget buat aku karena ya lagi-lagi kenal lagi banyak orang gitu ya, nggak hanya yang di dunia buku anak. Kalau tadi di Tacita kan dunia buku anak ya, kalau di Pacar Merah lebih ke ketemu penerbit-penerbit independen lainnya gitu. Ya itu Astro Ruby saat itu dia belum face reveal, tapi di sini udah difoto. Ya ke bawah lagi. Nah di tahun yang sama juga aku workshop room to read. Jadi ya di sini juga jadi kenal banyak penerbit gitu kan, banyak editor juga yang sampai sekarang masih suka update-update. Ini pertama kali aku ketemu Viril, sekarang sudah menjadi ibu gitu ya. Ya si Kayobi juga gitu. Oh my god, ya terus aku jadi jadi flashback sendiri. Oke, ini kelompok aku saat itu, ini kelompok penerbit kami. Jadi waktu itu per kelompok gitulah. Ini kayaknya official kelas kali ya, yang pertama kali kelas buku anak gitu yang paling proper, dan emang maksudnya saat itu kan saat itu nggak ada gitu kelas-kelas online atau apapun, jadi ya ini tuh sangat berkesan gitu. Ke bawah lagi, ya masuk ke 2020, yang tadi ada aku masuk ke Islamic Book Fair Award, terus ada di AFCC juga. Nah, tapi saat ini tuh udah pandemi kan ya, jadi semuanya online gitu. Ke bawah aja. Nah, masuk nih ke hidupku menjadi editor, yaitu di tahun 2020. Jadi udah pandemi tuh ya. Lagi pandemi terus bingung kan, yang tadi
kalau yang dari tadi aku ceritain itu kan aku aktif banget ya, pecicilan banget nggak tuh, ikut acara apalah, buka bazar, halaman nyala, kayak pede banget nggak tuh. Ya, tapi lalu pandemi menyerang hidup kita ya, jadi bertepatan sekali si penerbit independen asal Bandung ini membuka lowongan editor, dan kebetulan emang saat itu aku juga ngerasa karena udah dari itu berarti dari tahun berapa ya? 2000 ya 2 tahunan gitu ya aku menggambar buku anak, terus aku jadi ngerasa aku pingin belajar hal lain lagi deh yang masih berhubungan sama buku anak tapi nggak gambar, kira-kira apa ya. Nah, ya udah editor ini gitu. Dan di sini selama setahun aku sangat menikmati bekerja sama salah tiganya ini. Karena di sini saat menjadi editor gitu ya, maksudnya aku belajar bahwa cerita-cerita tuh nggak semua bisa digambar sama ilustrator gitu. Jadi kayak ada cerita yang hanya bisa digambar sama ilustrator ini. Ada cerita yang bisanya sama dia. Ada yang sama orang lain lagi gitu. Jadi eh, aku sangat menikmati momen di mana aku menentukan ini ceritanya cocoknya buat siapa ya gitu. Dan aku seneng banget karena aku ngerasa semua ilustrator setidaknya yang ada di foto ini tuh mereka emang all out gitu, dan sampai sekarang kayaknya buku itu juga berkesan buat mereka karena itu adalah buku-buku pertama mereka di dunia buku anak juga gitu. Ya, ini sangat flashback ya. Oh ya, di sini juga saat aku menjadi editor ini aku bertemu Gladys. Ya, jadi disitulah kami belajar bersama ya. Oke, ke bawah deh. Ya, lalu ya 2022 dipenuhi dengan kelas. Eh, aku jadi menemukan profesi lainnya gitu ya, yaitu bisa ternyata juga bisa ya gitu untuk sharing-sharing pengalaman dan apa yang aku tahu gitu sama ini. Ke bawah lagi, nah akhirnya di tahun ini, yay, em, aku kayak bertanya apa lagi ya gitu. Jadi saat ya dari dulu kenalan sama banyak orang gitu kan, jadi ilustrator, kenalan sama editor, dapat kerjaan, nyoba nulis juga, terus jadi editor juga, terus terus aku berpikir apa lagi ya gitu yang aku belum gitu, yang aku masih penasaran. Dan emang dari dulu tujuannya sih ini sih, yaitu membuat jalan aku sendiri, membuat penerbit kecil aku sendiri yang kalau dulu di penerbit aku dan Gladys itu kita dibilangnya adalah logonya kan binatang yang selalu tersenyum gitu ya. Tapi ternyata di situ aku belajar bahwa kalau senyum tuh kan senyumnya bisa palsu ya. Jadi pas aku sekarang bikin penerbit ini tuh aku mikir apa ya yang lebih esensial lagi, apa yang lebih mengakar lagi daripada cuma senyum gitu. Terus aku berpikir jawabannya adalah hati yang besar. Jadi aku ingin membuat si Voxel ini adalah satu penerbit yang ya kecil gitu, nggak yang di mana gitu ya, tapi dia berhati besar gitu, dalam artian dia bisa memberikan keadilan untuk semua orang yang berperan di dalamnya gitu, dari kreator, dari penulis, dari buat sidik ilustrator gitu. Jadi di sini aku pakai sistem royalti. Kalau ada revisi yang berlebihan, mohon maaf sidik, itu pun aku beri imbalan lagi gitu. Jadi kalaupun nanti ada senyuman, itu tuh ada alasannya gitu. Dan alasannya yang benar gitu kan. Ya, anyway. Terus hal lainnya yang mau aku sampaikan lewat Foxtel adalah yang belum ada, yang aku rasa belum banyak di Indonesia, yaitu making book for children and our or your inner child gitu. Karena
banyak yang masih terlalu normatif gitu ya ya selama berapa tahun, berarti 5 tahun aku di dunia buku anak Indonesia tuh. Oh ya, aku tuh belum pernah keluar sama sekali. Masih nih. Masih belum pernah keluar. Mungkin setelah ini, setelah penasaran yang Foxtail, mungkin aku akan tuh nyobain yang keluar. Nah, jadi aku udah ngelihat yang di Indonesia aja nih, dan itu tuh masih normatif aja buat anak-anak gitu. Sedangkan yang aku lihat kalau referensi dari buku luar tuh banyak sekali buku-buku bergambar yang berbicaranya tuh nggak hanya untuk anak-anak, tapi juga bisa gitu buat aku juga gitu. Makanya aku membuat Voxel ini. Dan kenapa nyala? Kenapa nyala jadi buku pertama kita sekarang? Karena itu jawabannya udah ada di awal tadi. Karena awalnya emang udah nyala gitu. Jadi saat aku memulai di dunia buku anak di Indonesia tuh aku mulainya sama nyala, dan aku ngerasa saat aku sekarang mau bikin Foxtail itu pun aku maunya sama nyala gitu. Tapi aku udah belajar banyak gitu kan. Aku udah belajar cara bikin cerita, aku udah belajar cara belajar jadi editor gitu, dan aku ngerasa em, naskah nyala yang saat ini, yang sekarang nih covernya kalian lihat, itu tuh nggak bisa aku yang gambar gitu. Dan itu tuh juga sebuah penerimaan yang sangat berat gitu ya, karena em, orang-orang ya kalau idealnya pasti kan, kenapa lu yang nulis, kenapa nggak lu yang gambar gitu. Kan lu juga bisa gambar gitu. Dan aku juga udah berusaha, iya yuk bisa yuk, tapi kayak mau, mungkin bisa em, tapi enggak sih gitu. Jadi makanya lah di situ juga ada fase bahwa fase penerimaan gitu ya, bahwa oh iya emang bukan gue sih nih gitu, gue emang butuh bantuan, gue nggak bisa nyelesain semuanya ini sendiri gitu. Nah di titik itu akhirnya aku ngehubungin Sidik deh. Ya tadi Sidik masih ada nggak ya dia? Dia ada, tapi dia masih dibungkam. Bagaimana ini? Tenang kan, nanti kita paksa Kak Sidik Oh, untuk oke oke. berbicara setelah ini. Kita akan tanya-tanya banyak Iya ke iya. Kak Sidik juga. Halo Sidik. Halo, wah ada Kak Sidik nih. Seneng banget ada kejutan lainnya. Ternyata ada ilustratornya juga loh, selain ada penulisnya. Aduh, makasih Sidik udah ikutan. Ya, halo semuanya. Salam kenal. Ini Salam kenal. ilustratornya lah. Nah kita abis aku tuh lupa abis ini apa ya? Abis slide ini. Oh ya udah nggak ada sih. Ini penutupan aja, jadi nggak di yang tadi aja. Ya jadi segitu aja sih ceritanya dari aku. Itu pengalaman aku dari yang tadinya cuma kenal satu orang tuh ya, beneran itu cuma satu temen SMP aku itu doang. Terus aku kenalan sama banyak banget temen-temen gitu sampai nyobain kerja sebagai ilustrator, sebagai editor, dan akhirnya yaudah deh tahun ini em, aku mencoba menyatukan semua pengalaman itu gitu. Sekian ceritanya. Kalau ada yang mau nanya, Iya, wah seru banget. Banyak hal yang bisa kita dapat dari cerita-cerita yang barusan Kak Al sampaikan gitu. Dan barangkali teman-teman juga mau ada pertanyaan bisa diketik di chat. Nanti kita akan panggil untuk barangkali berkenan untuk on mic dan membacakan pertanyaannya secara langsung gitu. Nah, sambil nunggu teman-teman untuk drop pertanyaannya di chat nih Kak, aku mau tanya nih. Aku mau tanya, apa sih Kak Al tuh alasannya Kak Al tuh kok bisa bikin kayak in banget gitu sama karakter Nyala ini? Padahal awal-awalnya tuh kan Kak Al tuh kan bikin si Nyala ini kan bahkan namanya aja nggak tahu gitu, belum dikasih nama gitu. Tapi kok bisa berkembang kemudian menjadi sebuah buku yang awalnya dijual di Popcorn, lalu hingga sekarang ini masuk ke buku kedua gitu. Nah, si karakter Nyalanya ini tuh mostly apakah terinspirasi dari diri Kak Al sendiri atau ada
misalnya impian-impian lain gitu, impian-impian tertentu gitu yang Kak Al tanamkan di diri Nyala ini gitu. Hmm. Ya, sebenarnya tadi udah sempat di ini juga ya. Kalau diulang nanti aku nangis lagi nih. Ih, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan, jangan dong. Em, Iya, jadi sangat banyak alasan sih ya. Cuma saat aku dulu melakukannya, mah aku nggak bener-bener tahu juga. Jadi itu tuh semua, pokoknya yang aku bisa aja saat itu gitu. Kalau yang di buku awal banget tadi tuh yang apa? Yang warna putih kotak dan ada kuning pinknya. Mungkin kamu ya. Itu tuh kan kumpulan cerita. Jadi beneran kalau sekarang mah kayak kayak kalian ngelihat komik-komik Tahil Lalatz tuh yang 4 slides gitu. Nah, itu kayak kayak gitu mirip karena se apa ya? Sesingkat itu gitu cerita-cerita di dalam sini tuh. Em, dan saat itu aku itu ya aku juga udah lupa kenapa ya aku menulis itu ya. Jadi kayak ada satu cerita yang cuma selamat pagi gitu. Jadi cuma selamat pagi bunga, selamat pagi semut, selamat pagi siapa lagi ya? Selamat dia aku lupa lagi. Selamat pagi embun kayaknya ada. Jadi jadi emang perasaannya udah seperti buku anak gitu ya, tapi mm, saat itu terjadi aku belum tahu malahan gitu. Kayaknya nggak menjawab pertanyaan ya, maaf gadis. Emang gitu ya Kak ya. Kadang tuh ketika Aduh. kita membuat sesuatu gitu yang benar-benar kayak dari hati tuh, ketika ditanyain kenapa kamu bikin ini gitu, nggak ada jawabannya kadang tuh. Kita nggak bisa mendeskripsikan, kurang bisa mendeskripsikan alasannya kenapa, karena ya itu kayak lebih ke gerak hati aja nggak sih Kak? Kayak ya udah dibikin aja gitu berdasarkan refleks-refleks Bener, dan jalan yang udah ada gitu. bener banget sih, Heeh. bener-bener. Relate sekali, dan aku tuh sebenarnya salut banget loh sama Kak Al nih. Aduh, Padahal waktu makasih. itu tuh di tahun 2016 ya Kak tadi ya. Di Mm, tahun 2016 itu kan belum ada yang namanya kelas-kelas ilustrasi buku anak segala macem. Tapi di setiap mm, tahun tuh Kak Al tuh selalu ada progres dan ada sesuatu yang baru gitu. Bikin ini, bikin itu. Alhamdulillah. Jadi kayak nggak stuck di satu tempat, misalnya dari 2016 sampai 2023 nge-freelance, terus bikin buku anak, ngerjain dari penerbit, terus gitu. Jadi kayak benar-benar banyak hal yang sepertinya pengen banget Kak Al cobain ya. Mm-mm. Ya aku bosenan juga sih soalnya dis. Jadi ya gitu, jadi gitu. Bener, bener, bener banget. Dan kayak aku tuh juga merasa mungkin ini bisa jadi salah juga gitu ya. Aku tuh merasa Kak Al tuh emang Mm-mm. tipe-tipe orang yang punya jiwa kreatif dan ingin mengulik banyak hal gitu. Jadi ketika kalau bisa dilihat tuh kan dari tahun 2020 dan 2020 sampai 2021 satu tahun itu Kak Al tuh kayak sepertinya menimbun ide gitu. Mungkin banyak ide-ide yang tersalurkan untuk buku anak yang diterbitkan di masa itu, tapi ada banyak hal yang dimana kepuasannya itu menjadi berkurang nggak sih, Kak? Ini ngomongin Meskipun apa nih kita nih? hasilnya sangat bagus gitu, dan itu kayak kerasa banget di tahun ini, di mana Kak Al akhirnya launching bukunya sendiri dan pakai ini, mana ada tagline-nya Making My Own Way gitu. Aduh, iya. Asik. Iya, tapi ini sumpah ini kalau nggak sama Sidik nggak Iya nih. sebagus ini sih. Tapi Heeh. tapi di sisi itu juga aku, wah emang aku bener sih ini milihnya Sidik gitu. Aku seneng banget. Ih, kalau kalian ada yang mau nanya Sidik ya? Iya. Aku mau nanya Kak Sidik dong. Aku mau nanya Sama-sama. dong Kak. Kak Sidik, mau nanya dong Kak. Eh, Kak Sidik, gimana waktu proses ngilustrasiin buku Nyala ini, apa hal yang kayak ini, pertanyaan basic banget nggak sih? Kayak apa sih yang paling berkesan banget gitu selama Kak Sidik ngilustrasiin buku ini? Soalnya jujur kan kita pertama kali tahu Kak Sidik itu waktu kita kerja nggak sih Kak? Dulu di tahun 2021 ya kalau nggak salah ya. Masih ini fotografer kan? Iya, masih fotografer. Dan itu waktu itu kita lihat portofolionya Ajit itu kayak, wah keren banget nih, gambar-gambarnya, goresan-goresan berasnya itu benar-benar kayak punya cerita gitu. Nah, aku penasaran sama jawabannya Kak Sidik nih. Apa yang paling mengena banget waktu ngerjain ilustrasinya Kak Al Nurul yang bukunya berjudul Nyala ini?
Gimana nih Kak Sidik? Oke. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Misalnya, Eh, Kalau yang paling berkesan apa ya? Mungkin di semua, bisa dibilang sih di semua tahap tuh ada hal-hal yang berkesan sendiri sih. Kayak misalkan mungkin dari proses awalnya sketsa, itu mungkin ada hal berkesannya. Kalau pas misal udah mulai bikin gambar di paintingnya ada hal yang berkesan juga. Terus setelah ternyata selesai, kita menemukan ada hal yang kita rasain kurang nih gitu. Nah itu juga proses revisinya juga berkesan gitu. Sebenarnya yang paling unik itu sebenarnya ini sih, kayak dari proses cerita kan sebenarnya emang ada ini ya, ada hal yang dirasain tuh kurang, perlu diubah gitu. Nah itu sih yang akhirnya bikin, oh iya ya, selama ini kan jadi buku ini tuh baru buku kedua sih yang saya ilustrasiin. Dan saya tuh ngerasa sebelumnya, oh saya juga sebelumnya di bidang kreatif, kayaknya sama lah ini juga gitu. Saya ngerjain ini dengan asumsi saya udah tahu, lumayan tahu banyak tentang ilustrasi buku gitu ya. Walaupun sebelumnya bukan ilustrasi buku juga. Cuman ternyata banyak hal-hal yang baru juga sih yang dipelajarin. Kayak setelah menggambarnya itu saya merasa, oh saya kurangnya ini nih, saya kurangnya ini gitu. Dulu tuh dengan pas mulai mulai bikin buku ini tuh kayak pede aja gitu loh. Oh saya udah bagus, maksudnya bagus itu lumayan good enough gitu ya, dengan skill saya. Cuman ternyata setelah ngerjain buku ini tuh kayak langsung diingatin aja sih, masih banyak nih ternyata yang perlu dipelajarin gitu. Kayak excited sih, jadi ngerasa oh bisa belajar ini gitu. Jadi senangnya di situ sih, proses belajarnya dan pengalaman itu sih gitu tadi sih. Oh, emang kalau kita berkarya dan nggak sekedar bikin buku aja itu emang beda ya Kak ya. Kayak ini benar-benar bikin karya gitu. Jadi benar-benar bikinnya tuh dari hati, mempertimbangkan segala sesuatu dan banyak pertimbangan-pertimbangan lain yang dipilih gitu. Nah, kalau Kak Sidik sendiri aku mau tanya nih, kan aku sebenarnya ke tadi tuh udah lihat salah satu cuplikan di Instagramnya Folktale. Nah, itu di mana kan ini unik banget ya. Ini kan karakternya itu sebenarnya nggak dari Kak Sidik kan. Karakternya sudah ada sebelumnya dan dari penulisnya, dari Kak Alnur sendiri. Nah, apakah kalau Kak Sidik mengalami kesulitan gitu Kak untuk mengembangkan style Sinyala ini dengan style Kak Sidik sendiri? Oh ya, sebenarnya kalau karakter sih eh, ada plus minusnya ya. Kalau plusnya, ini tuh udah ada gitu, nggak perlu yang pusing nyari tahu dari awal. Cuman mungkin minusnya apa ya? Ya mungkin eh, karena udah ada, jadi ada keraguan gitu, kayak mau nambahin style sendiri atau ngikutin yang udah ada. Nah itu tuh yang awal-awal rada bingung sih di awal-awal. Emang akhirnya setelah kita eksplorasi bareng-bareng, eh, kita akhirnya bisa nemuin sih gitu, apa style yang masih nyala tapi juga dengan style saya sendiri gitu. Mm, 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 mm. Mm, mm, mm. Wah, menarik sekali, Kak Sidik. Makasih ya, Kak Sidik, udah kasih Sidik, bagus banget gambarnya. berkenan. Iya, aku Yo, lihat sama-sama. covernya tuh benar-benar unik banget gitu, Kak. Ada bintang-bintangnya jatuh di atas awan-awan dan kayak benar-benar, ih nyala banget nih, gitu. Kan, kalau aku yang gambar, nggak akan nyalanya tuh nggak nyala. Kalau Ih, Sidik yang gambar nyalanya nyala as adjektif ya, nyala beneran. iya. Dan aku ada satu pertambahan pertanyaan lagi nih Kak sebelum kita move ke pertanyaan para teman-teman sekalian karena sebenarnya pertanyaannya udah cukup banyak yang masuk. Nah, satu pertanyaan aku ini Kak, aku penasaran banget sih pertimbangan Kak Al dalam memilih ilustrator
Kan kita nih kan hampir rata-rata kayaknya yang join di sini adalah ilustrator yang pengen mengembangkan diri gitu Kak. Nah, kalau aku perhatikan, Kak Al tuh emang sejak awal ketika milih ilustrator untuk sebuah buku, itu bahkan beberapanya dan kayaknya lebih banyak nggak sih Kak yang ini tuh baru debut buku pertama gitu, pertama kali bikin buku. Hmm. Dan gimana kayak penerbit-penerbit besar kayak penerbit mayor itu kayak biasanya menghindari nggak sih Kak ilustrator-ilustrator yang baru belajar bikin buku karena sebenarnya kayak mereka mungkin gambling gitu ya. Apakah ini ilustrasinya bakal konsisten atau ilustrasinya akan tetap bagus gitu kan biasanya kan penerbit pertimbangannya seperti itu. Nah, aku herannya tuh Kak Al tuh memilih teman ilustrator dan pas banget sama ceritanya, pas banget juga sama stylenya dan hasilnya selalu bagus gitu. Aku kepo banget Amin. pertimbangannya tuh seperti apa sih Kak untuk mencocokkan style dengan eh, naskah yang ada itu Kak? Hmm. Tadi tapi em, ada dua hal yang mau aku sampaikan. Yang gimana dulu deh. Jadi gimana aku jadinya bisa apa ya mencocokkan gitu kali ya. Hmm. Sebenarnya rada deg-degan karena jujur itu perasaannya kayak mak comblang banget. Dan bahkan kalau sebagai editor, apalagi sebagai penulis deh nih, ini kan aku sebagai penulis juga dan langsung ngehubungin Sidik itu jujur kayak nembak sih. Kayak takut banget ditolak. Kata padahal kayak kita tuh cocok gitu kan. Tapi sih em, pernah sih, aku pernah mengalami penolakan juga sih. Tapi tidak apa-apa ya guys, itu part of the job. Anyway, gimana caranya itu sih harus melihat apa yang tidak terlihat. Ih, Asik. sok-sokan banget bahasanya. Nggak juga sih terlihat kok guys. Kayak misalnya kalau yang nyala ini, kenapa aku milih Sidik itu aku sangat bisa merasakan Sidik itu aware sama lighting. Lighting di sini Sidik sendiri yang pernah bercerita bahwa dia pun aware sama hal itu emang. Dan itu di latar belakangnya karena dia adalah fotografer gitu. Jadi dia kalau kalian cek Instagram Ibrahim Sidik, itu tuh banyak gambar-gambar yang em, misal lagi di jalan, lagi di pinggir jalan, terus ada pohon, terus bayang-bayang pohonnya tuh kerasa gitu sorenya. Nah itu tuh aku nggak bisa. Mungkin bisa, tapi aku harus les dulu kali. 5 tahun lah baru bisa. Nah jadi di titik itu sih, di titik itu aku hmm, naskah ini karena emang di naskah nyala yang ini tuh emang ngomongin nyala eh, nggak hanya sebagai nama tapi juga sebagai sifat yang menyala. Maka dari itu aku memilih Sidik gitu. Tapi kalau contoh-contoh yang lain, tapi kalau contoh yang lain kayaknya nanti panjang jadi nggak usah itu aja. Eh, Maaf. Tapi tadi apa? Gadis sempat mention bahwa kalau penerbit mayor tuh justru akan ragu kalau sama ilustrator baru justru enggak sih. Karena mereka malah nyari tuh ilustrator baru karena belum tahu kan dunia buku anak di Indonesia. Jadi mereka kayak mencari mangsa nih, siapa nih yang belum tahu nih. Kayak gitu, Dis. Aduh, ya berbahaya sekali ya. Iya, nah cuma mereka tuh nyari yang barunya tuh ya kayaknya sih nggak pakai konsiderasi kayak aku tadi gitu kan. Maksudnya nggak based on ya naskahnya apa dan kayak ya udah semuanya dianggapnya bisa gitu. Padahal setiap naskah tuh pasti punya apa ya, punya kebutuhannya masing-masing ya kayak tadi yang nyala ini ya dia kebutuhannya tuh di lighting and shadow-nya harus mantep gitu. Udah. Bagus, bagus. Oke, 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 Kak. Bisa menjadi insight banget nih buat kita-kita. Kita langsung masuk aja kali ya, Kak. Pertanyaannya ini banyak banget soalnya. Ini ada Boleh, boleh. pertanyaan dari Kak Devan. Gimana nih Kak Devan apakah berkenan untuk on cam dan on mic untuk membacakan pertanyaannya? Kak Devan? Halo, Oh iya, ini Kak Devan. Halo Devan. Silahkan mic Kak. aja ya. Halo Kak. Halo. Maaf nggak bisa on cam dulu ini soalnya masih
agak riuh sama anak juga. Nggak apa-apa. Jadi gini Kak, mau tanya, kalau itu kan tadi saya tertarik banget sama yang apa IP yang tahun 2018 ya, kalau nggak salah yang popcorn itu. Ya, Nah, itu kan kalau dari awal kan Kak Al itu membangun benar-benar dari nol gitu. Itu untuk menarik perhatian orang tuh, yang orang yang masih belum tahu bagaimana latar belakang karakter itu gitu. Terus untuk dia apa ya, bisa secara kasar menjual karakter itu gimana ya caranya ya? Apa harus menekankan pada ceritanya itu yang apa harus relate dengan orang yang apa orang yang datang ke booth-nya tuh harus relate dengan dirinya, atau dengan cara menjual mungkin apa yang bisa saya dapatkan dengan kalau saya membeli buku atau membeli merchandise dari Nyala ini seperti itu Kak. Itu bagaimana cara untuk first impression-nya supaya bagus gitu loh, untuk menarik benar-benar. dari pelanggan lah. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Makasih juga Devan, pertanyaannya sangat menantang. Karena aku pribadi juga masih belajar sampai sekarang. Jujur, ya yang dulu itu yang kita lihat semua tadi gitu ya di Popcorn 2018 itu bener-bener apa ya, mentah gitu. Kayak aku baru belanja ke pasar, terus belanjanya juga seadanya, kayak buru-buru. Terus udah itu yang aku jual gitu di Popcorn. Aku ngerasa seperti itu 2018. Nah, baru di Nyala yang kali ini aku bisa belanja lagi dengan lebih proper gitu ya, dengan tahu pasar yang mana yang harus aku tuju, em, apa cerita yang aku pingin sampaikan. Kalau kalau tadi perumpamaannya bahan masakan, jadi apa menu yang pingin aku suguhkan ke orang-orang. Walaupun aku ngerasanya Nyala ini sih bukan gorengan sih. Kayak bukan gorengan yang semua orang ngerti enaknya, semua orang tinggal ditambahin cabai rawit, semua orang bisa suka, semua orang bisa beli karena harganya murah tuh. Nyala nggak gitu sih, Foxtail nggak gitu gitu. Eh, di situ tantangan aku yang mana juga gimana caranya menjual apa ya? Ini apa ya? Makanan apa ya Nyala nih? Pokoknya menjual menu ini yang bukan gorengan gitu ya, tuh bisa dipahami ke masyarakat. Itu pun masih menjadi tantangan aku sekarang. Tapi setidaknya yang mungkin bisa aku bantu jawab ketika Kak Devan nanya bagaimana orang tuh akhirnya bisa minat gitu ya, orang bisa tertarik. Dan sebenarnya ini juga aku pelajari nih di saat aku kuliah arsitektur gitu ya. Tapi mungkin ini juga bisa dipelajari di kuliah lainnya ya gitu sih menurut aku. Yaitu poin bahwa semua itu harus terkesan selesai. Karena kalau tidak selesai itu nggak bisa disuguhkan. Itu seperti belum mateng tapi udah disuguhkan gitu kan. Nah, jadi yang pertama adalah kita harus menyelesaikannya. Cie, susah tuh. Ini emang bener sih Kak. Kayak mencari penyelesaian yang bagus itu Iya, emang tetap jadi PR nggak iya sih? Kita kan? bisa memulai tapi belum tentu bisa menyelesaikannya dengan baik. Bener banget. Kadang juga kita udah ikut kelas sana sini, kita udah nulis banyak banget cerita, kita jadi udah punya tuh kan banyak banget bahan. Tapi ada tepung terigu, ada gula, ada coklat, tapi terus kamu juga beli kayak jagung, bawang putih. Nah, jadi mau bikin apa nih? Kayak mau bikin dessert apa main course gitu, mau asin apa manis. Nah, itu jadi jangan juga kita kebanyakan belanja gitu ya, tanda kutip, jangan juga kita kebanyakan belanja bahan sampai-sampai kita bingung mau jual yang mana. Oke, ini aku kayaknya habis masak jadi ngomonginnya ini. Tapi intinya adalah jadi mungkin yang bisa dilakukan Devan atau siapapun yang mau mengembangkan IP, nggak harus IP juga sih ya. Aku kayak kalau IP tuh kayak Nyala tuh kayak yang bakal jadi film gitu ya. Amin sih. Amin. Ini siapa tahu Amin, Kak. amin, amin, amin. Amin. Ya, Amin. tapi membuat cerita aja gitu ya, yaitu ya kalian harus beli bahan yang cukup, tentukan menu yang kalian mau bikin apa nih, mau bikin buku yang seperti apa, mau bikin buku bahasa Inggris, bahasa Indonesia,
mau bikin buku yang menyampaikan apa, itu juga paling penting. Mau pedes, mau mengandung bawang alias bikin nangis, atau mengandung tawa. Kalau misalnya aku tuh sempat ada momen juga aku merasa, duh aku tuh nggak bisa deh bikin anak kecil ketawa gitu. Aku tuh bisanya kayak Nadine Amizah aja nangis-nangis gitu loh, ya udah. Emang kenapa kalau jadi Nadine? Kan dia juga laku gitu kan. Jadi, nah aku membuat Nyala ini juga adalah bentuk penerimaan diri gitu ya, bahwa ya udah aku tuh gini gitu. Jadi ya kayaknya aku tuh banyak banget ya jawabnya, tapi intinya adalah jujur pada diri sendiri. Ya kesan selesai. Kayaknya banyak banget ya Devan. Semoga kamu bisa mengambil inti. Ya, bisa. Terima kasih banyak, Kak. Udah mengerti banget kok. Makasih Kak Thank you juga Devan. Al. Pertanyaannya bagus banget. Aku sampai salting. Iya, aku relate banget sih Kak Al sebenarnya tuh kan aku sejujurnya banyak tahu buku anak yang nggak buku anak banget tuh dari Kak Al kayak suka spill-spill buku gitu kan. Nah aku tuh baru memperkaya jenis-jenis buku anak gitu. Kayak ada ya buku anak yang nggak ada ciri-ciriannya, terus nggak ada ngajar-ngajarin ini itu. Ya udah, sejujurnya anak adik aja random-random gitu gitu. Bener. Nah, ini ada pertanyaan yang kedua. Ini sebenarnya agak nyambung sama pertanyaan Kak Devan. Ini ada pertanyaan dari Kak Salsabila Gisani. Barangkali mau on mic, Kak, untuk membacakan pertanyaannya, Kak Salsabila. Apakah berkenan? Halo. Halo, Kak. Silahkan. Halo. Halo, salam kenal Kak Al. Jadi aku mau tanya soal penerbitan aja sih. Aku tuh penasaran gimana sih proses gitu ya membuat penerbit indie di Indonesia. Karena kan Voxel kan juga baru baru ini kan rilis gitu ya istilahnya. Terus apakah Kak Al ini dalam membuat Voxel ini perlu melalui perizinan dulu nggak? Atau kayak ya udah langsung mulai aja kayak gitu? Makasih Kak Al. Sama-sama. Aku juga mempertanyakan hal yang sama persis dengan yang disampaikan oleh Kak Salsabila saat aku mau mewujudkan mimpi yang ini. Jawabannya adalah nggak harus nggak harus jadi PT dulu, karena semua usaha pun itu kan dimulainya kenapa aku mikirnya makanan mulu ya, tadi aku mau nyontohin pecel lele. Tapi emang yang paling relate dan dekat ke kita Ya tuh kan, makanan sih, ya Kak. sih bener sih, itu sebuah pelajaran ya, another story. Ya jadi maksudnya semua usaha pun UMKM, koperasi gitu ya, danus gitu, dana usaha sesimpel di kampus, sesimpel di SMA itu kan juga nggak bikin PT dulu kan. Nah, jadi emang bener apa kata Toko Hijau, mulai aja dulu. Tapi hal itu semuanya harus dipikirkan juga karena jadi apa yang mengharuskan pada akhirnya gitu ya sebuah penerbit tuh punya CV atau PT adalah legalitas ISBN. Jadi untuk mendaftarkan ke Perpusnas itu tuh kita udah harus jadi PT atau CV dulu untuk bisa akhirnya, jadi di formnya tuh kalian bisa buka sendiri di Perpusnas, itu tuh ditanyain CV-nya apa, terus CV ini membuat penerbit namanya apa gitu. Terus nanti ditanyain websitenya dan sebagainya. Nah itu tuh hal-hal yang emang udah sangat apa ya, company banget kan jadinya. Jadi untuk bisa menjadi CV dan PT pun kan akhirnya butuh modal ya. Nah, modal ini gimana caranya kalau kita tidak berusaha gitu kan? Jadi ya udah. Jadi mulai dulu nih caranya, seperti yang aku lihat juga di beberapa penerbit independen lainnya di Indonesia, yang aku pelajari gitu ya. Jadi emang ada banget beberapa yang udah emang mereka mah langsung aja mulai. Lalu ketika udah booming, udah dapat modal tentunya, baru mereka ngurusin PT gitu. Nah, itu yang aku lakukan. Semoga menjawab. Makasih Kak Al. Sama. Iya. Sama-sama, Kak Salsabila. Iya bener sih Kak,
kayak mulai aja dulu gitu. Urusan yang selebih-selebihnya bisa dipikir belakangan, yang penting berkarya aja. Lalu ada pertanyaan nomor yang kedua. Ini ada dari Kak Ella. Apakah Kak Ella masih ada di Discord? Kok Discord? Di Zoom? Kebiasaan di Discord nih sama Mbak Halo Ella. Kak. Iya, silahkan Kak. Halo Kak Ella. Iya. Iya Kak Alnurul, salam kenal. Aku Ella, lagi ngerintis juga jadi ilustrator. Nah, pertanyaanku ini gara-gara tadi Kak Alnurul kan bilang kalau apa ya, tiap naskah tuh punya ilustratornya yang pas gitu kan. Nah, itu aku ngerasa beberapa kali ketika membuat ilustrasi yang karena aku masih pemula ya, jadi kayak semua aku terima aja gitu kan. Nah, itu tapi kadang ketika ngerjain kayak style yang lagi aku kembangin ini nggak cocok gitu loh. Maksudnya aku nggak bisa membuat sesuatu yang cocok untuk naskah ini gitu. Dan pada akhirnya itu aku kadang jadi ngerubah gambar gimana ya, maksudnya jadi nggak konsisten gitu, mencoba mempaskan gambar itu kepada naskah ini meskipun mungkin kemampuanku itu nggak cocok untuk naskah ini gitu. Nah itu Kak Alnurul pernah nggak sih ada experience kayak gitu, terus apa gimana menyikapinya gitu. Ya, terima Benar-benar. kasih. Kasih Ella, pasti banyak juga nih ya yang relate sama Ella karena aku juga kayaknya tahun lalu juga aku sempat kok merasakan itu. Jadi itu emang perasaan yang common ya. Jadi kamu jangan merasa sendiri. Itu wajar banget karena emang itu ya aku bilang nggak semua naskah bisa kita kerjain. Bisa sih, bisa. Ada ilustrator yang bisa itu ada dan itu keren. Tapi kalau aku pribadi aja tuh nggak bisa gitu dan nah sekarang Ella juga ngerasain bahwa nggak bisa gitu kan bahwa itu tuh mungkin bisa tapi itu tuh sangat berat gitu ya untuk dilakukan gitu. Jadi apa yang aku lakukan ketika aku merasakan itu aku sering kali bukan ya tapi ketika aku merasakan itu dari 100% kejadian mungkin 70 sekitar 70%-nya tuh aku mundur sih. Karena aku nggak ngerasa aku bisa maksimal di situ atau alasan lainnya aku nggak bisa apa ya nggak bisa klik gitu sama penulisnya atau sama editornya. Jadi kalau ini dilanjutin ini akan sama-sama nyakitin kayak hubungan kan. Asli pekerjaan ini tuh seperti pacaran guys. Jadi ya apalagi ya alasannya kalau style ada sih yang benar-benar aku akhirnya usahain gitu ya kayak oh dia maunya gini. Aku bisa sih aku masih bisa ngerjain tapi cuma sampai storyboardnya doang. Tapi untuk coloring-nya dan finishing itu aku ngerasa ada ilustrator yang lebih cocok. Jadi akhirnya aku ngajak partneran sama ilustrator lain. Itu solusi lainnya. Jadi kamu tetap menjalin hubungan yang baik gitu kan. Gak harus memutus hubungan sama si penulis atau editornya. Tapi juga kamu mencari solusi dengan ya udah itu menerima bahwa iya gue nggak bisa sendiri. Gue butuh bantuan orang yang lebih bisa nyelesain ini. Yaitu bantuin kamu coloring gitu. Apalagi ya pilihannya. Kalau ya makin ke sini, maksudnya aku juga selama 5 tahun ini yang apalagi yang tahun-tahun awal aku juga nerimain semuanya. Aku jadi pernah juga ngerasain satu halaman 90.000 juga pernah itu saking FOMO-nya karena si penulisnya menulis sampai ratusan buku gitu ya, gimana saya tidak FOMO untuk menjadi salah satu ilustrator ya gitu kan. Itu juga pernah saya rasakan gitu dan saya lalui gitu. Tapi itu makin ke sini kok kalau nerima semuanya berat ya gitu. Kok nggak kehatean ya gitu. Jadi kayaknya Gladys juga sekarang sedang merasakan itu juga ya bahwa Bener banget Kak. kalau dicepet-cepet tuh nggak enak ya ngerjain Iya. tuh gitu. Ketika hasilnya jadi tuh malah kayak
kok gini ya, aku kurang puas ngerjainnya, aku kayak mau ngeksplor lebih banyak lagi gitu. Iya benar. Jadi emang nggak apa-apa banget kita nerimain semua itu justru untuk tahu enaknya tuh gimana. Kalau tadi Gladys dari sisi timing gitu kan, dari sisi timeline, gue bisa, tapi gue butuh sekian bulan untuk gue bisa deliver yang sangat maksimal buat gue gitu. Atau secara harga gitu kan. Atau secara, kalau aku sih, secara cerita justru. Jadi aku sekarang tuh sangat picky sama cerita. Jadi sebelum bahkan ngomongin harga tuh aku mau tahu dulu emang ceritanya tentang apa. Kalau aku nggak terpanggil, aku nggak mau gitu sih. Jadi nggak apa-apa banget Ella, tadi ada pilihannya ya beberapa, ajak temen, mundur. Kalau bisa mundurnya dari awal, jadi itu seperti kalau kamu ditembak, diajak pacaran, kamu udah bilang enggak dari awal, karena kalau putus di tengah, ya itu susah kan ya mutusin orang. Em, Tadi apa lagi? Ya itu 3 sih. Ya. Gimana Ella? Oke, oke, Kak. Terima kasih jawabannya. Sama-sama. Iya, makasih Kak Ella udah mau on mic. Ini ada pertanyaan juga sih Kak dari Kak Nui. Kali ini Kak Nui apakah ada di Zoom atau sudah tidak ada? Halo Kak Nui, apakah berkenan membacakan pertanyaannya atau aku bacain aja kali ya? Oke, aku bacain aja ya Kak. Jadi Kak Nui ini nanya, Kak Al aku mau tanya, sepanjang Kak Al berproses dengan nyala sampai sekarang udah bikin koktail, muterin dan persiapan model dananya gimana ya Kak? Plus mau nanya juga, apa selama berproses dengan nyala ada momen-momen di mana Kak Al berasa stuck atau mandek? Dan apalagi yang bantu Kak Al semangat lagi untuk bikin menyalakan nyala ini? Pertanyaannya aku kepo banget juga Kak. Ini bikin koktail ini kan pasti berliku-liku ya, aku ngikutin banget yang masih dulu tuh bikin read aloud tuh yang bacain The Fate Fausto, suka banget. Ya, terus jualan buku, terus sekarang nerbitin buku sendiri. Banyak banget ya prosesnya ya Kak. Panjang sekali ceritanya. Lumayan. Em, Muterin dan persiapan modal. Wah ini sangat sangat dapur ya. Ini kayak ditanya kasbon nih, bonnya mana? Agak takut ya. Tapi aku mau banget share. Tapi karena nyala ini belum 100% beres gitu ya. Jadi aku ngerasa belum afdol gitu kalau aku jawab sekarang gitu. Jadi itu pertanyaan yang sangat menarik dan aku nggak keberatan banget buat jawab. Tapi mungkin setelah nyala ini beres. Jadi udah udah ke kasir atau udah satu buku gitu, udah pembukuan gitu. Em, Cuma emang ya biasalah kayaknya sama aja seperti usaha-usaha lainnya gitu ya, cuma variabel-variabelnya berbeda aja, kayak modalnya ya em, beda gitu kan. Aku kalau diterusin aku nanti nyontohin makanan lagi. Eh, jadi pertanyaan yang kedua aja nih yang kayaknya juga bisa dijawab Sidik ya. Iya. Jadi Stuck-stucknya. saat berproses menyalakan nyala yang ini tuh emang gila susah sih jujur. Em, Apalagi buat Sidik ya. Aduh aku tuh berdosa banget sama Sidik. Teman-teman kalian harus tahu aku 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 tidak menjadi penulis yang baik di buku ini. Aku sangat mengakui itu. Dan aku sangat bersyukur ini Nui nanya apa yang bantu Kak Al semangat lagi, itu paling besarnya adalah karena Sidik tetap mau jalan sama aku. Oh gila, aku terharu banget sama Sidik. Jadi em, ada berapa kali revisi kita ya? Berapa dua apa tiga? Wow. Ya jadi kita ada revisi 3 ya. Kita ada revisi lumayan, bukan lumayan lagi, mayor tuh di 3 kali. Hmm, dan ketiganya adalah salah aku. Jadi salahnya adalah naskah nyala ini tuh itu tadi belum mateng tapi udah aku angkat gitu kan. Nah, em, padahal sebagai ilustrator dan sebagai tutor yang mengajar kelas ilustrasi buku anak, aku
juga yang selalu bilang bahwa kalian tuh harus memastikan naskah tuh sudah fix. Kalau enggak, kalian nanti akan kesel sendiri. Nah, tapi aku melakukannya sendiri. Mohon maaf, Sidik. Ya, jadi aku sangat terharu ketika Sidik maaf ya, tapi dan Sidik tuh masih mau dengerin gitu. Ya, kamu mau cerita sendiri nggak, Dik? Ya, aku jadi kepo dari sudut pandang Kak Sidik gimana? Apakah Kak Sidik masih tersedia di Zoom ini? Tadi Oh, pertanyaannya gimana ya? Boleh ulangin nggak? eh, apakah waktu ngerjain si nyala ini apa ada proses stuck atau gimana cara mengatasinya? Soalnya ini sebenarnya nyambung sih sama pertanyaan Mbak siapa ini? Mbak Dita Rahmalia soal rasanya ngilustrasiin buku yang dimana penulisnya ilustrator juga nih gitu. Agak nyambung-nyambung ya. Itu Gimana bisa. Kak? Iya, Eh, silakan Sidik. proses stucknya itu dan gimana ngatasinnya? Kalau proses, sebenarnya kalau stuck mungkin di awal sih paling kerasa banget. Karena emang yang digambar itu mungkin kayaknya emang tiap kali bikin buku itu bakal ada proses belajarnya sih. Karena emang pertama belajar naskah, kedua mungkin kayak menerjemahkan naskah ini ke visual kan yang cocok gitu, yang bagus kira-kira. Nah, di contoh buku ini sebenarnya eh, awal-awal itu stucknya di gambar awan. Kayak misalkan di contoh ini ya, di contoh buku ini. Kan di buku ini tuh teman-teman bakal nemu banyak gambar awan. Nah, kemarin itu awal-awal itu bingung nih gimana cara bikin awan yang kira-kira cocok sama style buku ini sama cerita ini gitu. Karena kan gambar awan itu eh, bisa macam-macam ya. Ada yang bisa simpel banget, ada yang detail banget, ada yang mungkin bisa macam-macam gitu intinya. Nah, awal-awal itu emang waktu itu aku bilang ke Al kayaknya aku butuh waktu nih buat eksplorasi dulu, buat eksplorasi gambar awan yang kira-kira aku suka tuh gimana gitu. Awal-awal di situ sih. Uh, Sebenarnya aku nggak bilang stuck sih, karena lebih ke ngerasa butuh waktu buat ini sih eksplorasi sih di gambar yang itu. Paling itu sih ya kalau di awal-awal. Paling sisanya pas stuck itu ada karena emang Tak motivasi. uh, Maaf banget, Sidik. ada ini sih ada karena emang lagi mepet sama kerjaan lain waktu itu, jadi kayak uh, agak susah sih munculin motivasi gitu. Jadi ya, waktu itu emang cara ngakalinnya emang bilang ke Al buat kayaknya mau fokus dulu ini bentar, kira-kira memungkinkan nggak gitu. Ternyata alhamdulillah memungkinkan, jadi akhirnya break dulu yang ini gitu. Cuman alhamdulillah dengan ada break di sini, jadi pas ngerjain lagi itu jadi fresh gitu loh, jadi ada kayak perspektif yang lebih fresh ngelihat yang ini, jadi malah ngebantu sih dengan adanya break. Jadi mungkin itu juga kalau misalkan memungkinkan ada break, nggak harus yang berhari-hari juga ya, mungkin eh, se sekira-kira yang bisa buat istirahat aja gitu. Nah itu juga jangan terlalu ini dipaksain harus ngerjain terus gitu, paling gitu sih. Makasih Kak Sidik sudah berkenan menjawab. Jadi Terima gitu ya Kak kasih, ternyata Sidik. tantangannya ketika mengerjakan naskah, di mana penulisnya juga ilustrator nih gitu. Tapi untungnya Kak Sidik bisa mengerjakannya tuh kayak dengan puas dan bisa eksplorasi banyak hal gitu. Aku juga ikut senang mendengar proses-prosesnya dan nggak sabar untuk mendengar launchingnya, gimana prosesnya, segala macam. Proses dapur di baliknya itu pasti sangat menarik sekali gitu. Dan ini ada pertanyaan terakhir Kak, dan ini pertanyaannya aku gabung ya Kak. Ini dari Kak Dia Simangusong dan gabungan dan dari pertanyaan Kamu Ninggar. Apa sih
yang bikin Kak Al dari 2016 hingga sekarang ini konsisten banget tetap bergelut di dunia buku anak gitu. Dan eh, di antara semua role yang udah pernah dijalani itu, mulai dari freelancer, lalu jadi editor, kemudian sekarang menjadi freelancer lagi sekaligus penulis. Proses mana yang menurut Kak Al itu paling menyenangkan gitu, paling enjoy? Silahkan Kak. Oke, em, agak agak mengingatkanku sama pertanyaan seseorang ya tadi ya. Takut. Ya, sempet tuh aku juga emang em, tahun berapa tuh ya berarti? 2021. Ingat banget lagi aku. Februari 2021 udah lupa tanggalnya alhamdulillah. Itu aku ditanyain sama mantan bos aku. Curhat gini, nggak apa. Terus ya dia nanya, terus ngapain Al masih di sini gitu. Terus di situ aku selain emosi ya bahwa kenapa juga dia nanya-nanya kenapa aku di sini gitu, maksudnya kan aku kerja ya. Kayak kenapa harus dipertanyakan aku masih di sini, tapi pertanyaan itu lumayan terngiang dari 2021 dan mungkin juga jadi kenapa aku 2022 tuh rada ngilang gitu ya dikit. Ya selain karena sibuk urusan persiapan nikah juga di 2022 tuh. Tapi pertanyaan itu tuh emang lumayan stuck gitu. Tapi di tahun 2023 ini alhamdulillah sih udah mulai berani bisa aku jawab dan aku jawabnya juga makanya salah satunya dengan Foxtail ini gitu. Kenapa aku masih di sini ya? Karena gimana ngomong ya? Karena aku nggak mau pergi juga gitu kayak emang aku mau kemana gitu. Aku tuh sumpah aku tuh berusaha memikirkan gitu sih dari 2021 itu gitu ya. Emang aku mau kalau aku jadi desainer grafis doang gitu atau nggak doang sih cuma maksudnya emang aku mau masuk agensi misalnya. Emang aku mau masuk studio apa? Studio animasi. Emang aku mau belajar aplikasi lagi gitu, aplikasi animasi. Emang laptop aku kuat secara teknis juga gitu ya. Emang aku mau balik jadi arsitek gitu, menyusul ketertinggalan teman-teman aku yang udah jadi senior arsitek gitu mungkin di biro-biro lain gitu. Sedangkan aku kalau aku masuk ke sana ya aku masih dari awal lagi gitu kan. Jadi setelah pertanyaan-pertanyaan itu aku coba jawab semuanya dan em, ternyata aku emang di sini gitu maunya gitu. Em, dan sebenarnya sih alasan personalnya aku sih seperti ngerasa kalau di dunia buku anak ini tuh aku diperbolehkan gitu jadi anak-anak. Atau bahkan in some case tuh aku diperbolehkan berpikir seperti anak-anak gitu. Ketika aku menulis, itu aku boleh banget berpikir kayak anak-anak, malah harus gitu kan. Ketika aku ngegambar, aku harus pakai point of view anak-anak. Aku nggak boleh pakai mata seperti mata orang dewasa yang bisa melihat segalanya tuh justru aku masih mata anak-anak yang paling tinggi tuh ngelihatnya meja gitu. Jadi di titik-titik itu aku ngerasa aku nggak apa-apa nggak jadi orang dewasa dan aku sangat menikmati itu gitu. Itu alasan aku. Yang mana mungkin nggak semua orang memahami, tapi itu jawaban aku. Terus kalau ditanya apa yang em, paling nyaman, enjoy, role yang paling nyaman gitu ya. Em, Semuanya bisa nyaman ketika aku percaya sama proyeknya. Itu sih. Jadi pas ngerjain Foxtail ini, itu aku baru ngerasain aku nggak ada ngeluh-ngeluhnya. Ada sih, ada. Tapi lebih ke sedih. Kalau ngeluh kerjaan orang lain, itu tuh kesel, ngeluh yang kesel kayak, gimana sih lu gitu. Kalau Foxtail, itu bukan kesel kayak, ya gimana dong gitu. Ya, dia dia bisa nggak ya gitu. Atau kayak, ya ayo dong, bisa dong gitu. Jadi, em, aku baru ngerasain pas aku ngerjain Nyala ini, ternyata emang ketika kita ngerjain apa yang kita percaya, itu bener-bener nggak ada opsi untuk cabut gitu.
cuma ada opsinya, ya udah kalau lu nggak bisa sekarang, besok. Kalau lu nggak bisa dapat penjualan segini, ya udah segini aja. Emang kenapa gitu? Atau kalau nggak bisa sekarang, jualnya ya kenapa nggak nanti gitu. Kalau nggak bisa em, kalau nggak bisa minggu depan, ya udah kenapa nggak diundur jadi 2 minggu lagi kayak gitu. Jadi banyak banget aku belajar dan salah satunya juga tadi em, ketika ada kendala sama sidik saat revisi-revisi, tapi itu bakal panjang banget ceritanya nanti mungkin saat kita launching buku ya, hore. itu juga seru banget ceritanya karena di titik itu tuh aku belajar untuk lagi-lagi jujur sama diri sendiri, jujur sama cerita. Itu juga aku sebagai penulis tuh baru kayak, oh iya ya gitu. Ya, panjang sekali aku menjawab, mohon maaf. Terima kasih. Tadi siapa yang bertanya ya? Pertanyaannya Iya, susah. Kak. Ya ampun, ini ya emang apa? Kalau menjawab dari hati, asik lagi-lagi dari hati nih. Bisa menjelaskannya tuh kayak lebih karena emang banyak banget cerita-cerita di baliknya gitu ya Kak yang bahkan kayaknya Iya, bakal jauh lebih panjang gitu kalau dibahas ini mungkin dibahas lain kali. Nah ini satu pertanyaan terakhir banget ini tuh ada dari Kak Oni. Boleh Kak Oni Maaf ya, berkenan? sepertinya. boleh dong Kak Oni. Boleh banget apa yang nggak buat Kak Oni? Oke, makasih teman-teman dan Gladys dan Kak Al juga. Sebenarnya pertanyaan saya tuh banyak banget tadi. Tapi ternyata memang selini sama semua teman-teman, jadi sudah cukup terjawab dari semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Mungkin yang paling ngena di saya dari pembahasan dari awal hingga titik akhir ini, saya tuh punya perspektif Kak Al ini seperti tiap tahun selalu ngasih ruang untuk diri sendiri. Diri sendiri itu dalam arti hingga munculnya nyala. Ya kan tadi kelihatan tuh prosesnya dari tahun segini ini, dari tahun segini ini, tahun segini ini. Itu tuh menandakan tuh Kak Al kayak konsisten banget gitu loh, kayak ngasih ruang buat dirinya sendiri berkarya dan lain sebagainya. Nah, mungkin Kak Al itu sedihnya saat membuat buku ini yang latar belakangnya cerita bareng sama kakek ya. Kalau bagi saya sendiri pribadi, saya tuh kadang sedihnya sampai tadi tuh tersadar ketika Kak Al cerita, loh kapan terakhir kali saya tuh kayak ngasih ruang gitu loh sama diri sendiri. Jadi sedih kan? Iya benar banget. Bener. Karena kan kesibukan ibu-ibu juga, terus kan sedih. Perlu Kak Oni. Terus wajar kita juga lagi banyak kerjaan, terus kemudian Kak Al juga baru menikah. Ya terutama kerjaan sih ya, mungkin ya kerjaan sama kegiatan keseharian rumah tangga. Sampai akhirnya mungkin tanpa disadari teman-teman di sini juga pasti tiap hari mikirnya cuman kerja gitu. Pasti update status lagi kerja. Mungkin saat kerja memang hasil gambar kita itu berkembang, tapi tanpa disadari ketika kita nggak ngasih waktu tuh buat mungkin ada beberapa orang yang menyempatkan, oh aku pengen gambar bebas latihan atau bahkan aku nggak pengen gambar karena aku udah terlalu jenuh banyak kerjaan, jadi dia ngasih ruang di tempat yang lain kan ruang itu beda-beda ya tiap orang. Nah, cara Kak Al agar bisa ngasih ruang dan konsisten ya, saya ngelihatnya itu seperti konsisten gitu. Jadi kayak bener-bener menghargai diri sendiri gitu sampai munculnya buku Nyala ini tuh gimana? Penasarannya itu aja sih. Terima kasih. Maaf ya ada bawang-bawang dikit gara-gara buku. Emang mengandung bawang. Jujur nanti mungkin buku selanjutnya aku mau ngasih stiker gitu lucu mengandung bawang gitu. Betul. Apa namanya? Cara untuk memberi ruang untuk diri sendiri ya. Itu wah ya sangat ini ya, berat ya. Berat. Apalagi kalau dia tuh udah punya anak ya. Udah lagi aktif-aktifnya dan banyak teman-teman yang juga kan. Banyak banget. Anaknya umur berapa kalau ini? Bulan ini 3 tahun, ulang tahun nih besok. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun anaknya kawan. Iya. Aku jujur sih karena aku juga belum menjadi ibu ya. Jadi aku sangat tidak
merasa pantas sih untuk memberikan jawaban untuk seorang ibu gitu, karena aku juga jadinya belum punya jawaban yang sepadan kayaknya gitu sama apa yang Kak Oni butuhkan gitu. Mungkin aku lah, coba aku malah ngelempar. Em, ya kalau ada teman-teman yang sesama ibu boleh ya di chat kalau mau memberi masukan, karena aku takutnya jawaban aku tidak memuaskan gitu. Kalau aku sejauh ini emang aku ada jawaban, tapi ini agak mungkin akan terkesan agak jahat gitu, tapi enggak juga. Yaitu menjadi egois. Menjadi egois itu penting gitu. Apalagi ketika kita sedang memposisikan diri sebagai seorang pekerja. Apalagi kalau pekerjanya itu biasanya ditempatkannya di kota-kota besar gitu ya, di Jakarta itu pasti akan lebih sulit karena mereka seperti yang teman-teman pasti di kehidupannya pernah gitu ya bertemu sama pekerja Jakarta tuh pasti kan hustle culture parah ya, kayak gue masih di kantor nih hari Sabtu, hari Minggu gue meeting nih, gue cuti tapi gue kerja juga. Mohon maaf nih kalau ada seseorang yang tersinggung ya, maaf banget. Tapi nggak apa, maksudnya aku pernah juga berada di situ gitu ya, aku pernah juga masokis bahwa terima ini, terima itu, terima semuanya gitu. Kalau dari tadi yang nerima semuanya aku ngerasain juga tuh yang 1 halaman 90.000 gitu, tapi dari situ ya aku nangis gitu kan. Ya kali aku dihargain waktunya deh, dari waktunya aja nih, kita belum ngomong kualitas ya, dari waktunya aja yang aku habiskan di 1 halaman itu, masa iya cuma 90.000 gitu. Jadi itu step pertama akunya gitu ya, untuk sampai ke egois itu nggak apa-apa. Jadi step pertama adalah dari waktu aja, masa sih aku segitu gitu. Terus dari kualitas kan, akhirnya tadi Kak Oni sendiri bilang bahwa iya, kerja tuh bakal pasti gambarnya makin bagus. Jadi ya udah dong, kita udah kerja terus nih, kualitasnya juga udah makin bagus dong. Balik lagi ke pertanyaannya, masa sih aku segitu gitu. Kayaknya waktu yang bisa aku pakai untuk kerja itu, kalau dengan cuma dihargainya segitu secara nominal, jangankan secara nominal, terus secara orangnya juga gitu ya, maksudnya dia nggak bisa apresiasi, atau secara misalnya bikin buku tapi bukunya udah terbit aja nggak dikasih tahu gitu, kayak mohon Sedih maaf banget. gitu. Boleh nggak sih Ini gitu kan? kayak cerita siapa gitu, kayak pernah denger. Oh iya, ini beneran. Iya kayak gitu kan. Jadi ya makin ke sini aku capek sendiri kan. Jadi ya akhirnya aku berpikir kayaknya nggak apa-apa deh aku bilang enggak gitu. Nah itulah kenapa akhirnya aku tadi bilang egois itu penting, dalam artian kita jadi tahu batasan diri kita gitu, secara angka nominal pembayaran, secara timeline. Aku tuh bisanya 2 bulan gitu. Aku nggak bisa diburu-buru sebulan. Lu kalau mau sebulan, lu ke bulan ya. atau bayarin aku yang dimana aku bisa sampai hampir 3 bulan ya. Iya gitu. Terus apalagi kalau tadi aku cerita gitu ya, aku akhirnya juga memilih aku maunya cerita-cerita yang bisa aku relate gitu. Kalau enggak, ilustrasi yang aku gambarin itu akan nggak bernyawa gitu. Dan aku kesel ngelihatnya. Jadi kalau aku ngeilustrasiin hal-hal yang aku nggak peduliin tuh kerasa. Gak tahu sih orang ngerasa nggak ya? Tapi aku deh, minimal aku gitu kan, aku ngerasa nggak kehatean gitu. Terus apa lagi ya? Jadi itu alasan-alasannya untuk aku akhirnya berani untuk apa ya? Kalau kata Kak Oni tadi, rutin memberi ruang. Atau kalau dari point of view aku kok kayak yang mager ya jadinya. Jadi banyak ya ruangnya ya. Iya, nah tapi justru si ruang-ruang itu akhirnya kan aku apa ya? Akhirnya aku juga terus gue ngapain dong gitu kan? Dengan yang tadi aku tolak-tolakin gitu, yang aku ngerasa nggak pantas gitu. Ya inilah akhirnya aku udah punya banyak ruang. Oke, gue mau ngapain nih yang gue percaya, yang gue bisa, yang sekarang gue bahannya udah punya. Ya akhirnya aku bikin Voxel ini gitu.
gitu sih. Itu menjawab nggak sih? Sumpah, aku tuh suka nggak. Itu jauh banget loh. Oke. Nah, karena aku ngelihat apa kan tadi benar kata Gladys di Instagram kan sempat di-spill isi-isinya ya. Terus ditambah lagi Kak Al cerita proses perjalanan bukunya itu, makanya tadi kayak wah, buku ini bagus banget, bernyawa gitu loh. Karena nyawanya itu udah yaitu proses bertumbuhnya Kak Al dari sekian tahun itu. Dan ini lahir buku Nyala gitu. Makasih banyak Kak Al. Sama-sama. Sudah sangat senang, sangat tenang, ikut menyusul, insya Allah. Amin. Ya, semangat teman-teman CID. Kalian semua keren-keren. Apalagi kalau Iya. bersatu. Aku salut banget sama CID itu karena kalian bersatu. Keren banget. Oh ya, tapi Saling support. Nyala juga nyala karena Sidik ya. Itu kalau nggak sama Sidik, redup itu. Nggak ada lampu ya. Nyala bersama. Terima kasih Sidik. Keren banget. Udah nggak ada obat. Oh iya, ini aku dengar-dengar ini ya Kak, rencananya akan ada book launching dan ada DTIS juga ya Kak. Iya benar. Gimana tuh Kak? Bisa di-spill nggak gimananya itu? DTIS dan rencana book launchingnya. Dan barangkali juga ada PO-PO bukunya gitu yang mau diinformasikan. Ya ini terakhir jadi kayak ini ya, pesan iklan. Jadi buku Nyala masih dalam masa open PO sekarang, jadi teman-teman kalau mau mencari cuan itu adalah sekarang waktunya. Dan kalian bisa langsung pesen ke CID karena mereka juga menjadi Vox Partner, jadi mereka membantu menyebarkan cerita Nyala. Lalu selain menyebarkan secara jual beli gitu ya, ini juga menyebarkan lewat Draw This in Your Style, meramaikan Slowfember kita. Selain kelas-kelas ini, itu ada juga Draw This in Your Style Nyala, jadi kalian bisa menggambar Nyala sesuai dengan gaya kalian sendiri. Nah ini prom kayak gini nih yang bisa membantu kalian menemukan diri sendiri nih. Jadi silahkan dilakukan ya. Karena di prom Draw This in Your Style ini kan kalian benar-benar nggak ada batasan ya. Jadi kalian bisa eksplorasi brush apapun, atau bahkan kalau kalian mau pakai manual gitu, tradisional, itu kalian bisa banget explore di sini. Kita juga akan memenangkan 3 gitu ya, yang Draw This in Your Style yang paling oke nanti akan dipilih sama aku, Sidik, dan tim CID. Selain dapat pemenangnya, selain dapat buku, terus ada juga zin dari Foxtail, dan ada juga merchandise dari CIID gitu. Tadi apa lagi? Oh ya, dan pengumumannya itu sebenarnya adalah hint untuk tanggal book launching Nyala gitu. Tapi untuk detailnya lagi banget sih belum ada ya, baru tanggalnya aja gitu. Jadi nanti akan ada di akhir Desember ini, di akhir tahun ini kita akan menutup tahun 2023 dengan book launching acara Nyala ini. Aku jujur aku masih merumuskan bagaimana biar makin mengandung bawang nih, aku bakal ke pasar beli bawang bombay banyak banget. Nanti aku taruhin bawang bombay di acaranya biar kalian pada nangis nggak deh. Iya, jadi siapa tahu kalian nanti datang, kita akan berjumpa ya di akhir Desember. Hore. Sini ya. Ya Sidik juga kita. Aku nggak mau mulai kalau nggak ada Sidik. Jadi kemarin udah ini. Udah fix. Dari rundingan ya Kak. Oke. Jadi buat teman-teman yang kepo banget tuh sama event launchingnya Nyala dan nggak pengen ketinggalan berbagai update-update dari Nyala, bisa follow di Instagramnya Folktale ya Kak, biar nggak ketinggalan update-nya gitu. Dan jangan lupa follow Instagramnya Cit juga, biar nggak ketinggalan update-update soal event ini, karena eventnya memang sampai bulan Desember ini ya Kak gitu. Pasti banyak banget update-update yang mungkin barangkali nggak bisa tuh dilewatin sama teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah bersedia untuk stay bareng kita sampai akhir acara ini. Oh ya, jangan lupa ya, barangkali bisa story dan tag
Instagramnya CID atau kita sesi foto dulu gitu Kak sebelum closing statement. Tapi kayaknya nih teman-teman udah pada ini nih, udah pada bobo nih, karena udah jam 9 lebih ya. Ya, Gimana? makasih banyak ya teman-teman yang masih berkumpul ini. Kalau di Iya, masjid ini rame ini, iya rame ini Kak. rame ini. Ya, makasih banyak sudah Iya, makasih mendengarkan banyak. obrolan kita. Kesimpulannya sih sebenarnya banyak banget hal yang bisa dipelajarin dari eh, webinar malam ini. Terutama kalau buat aku tuh Kak, eh, untuk selalu berprogres dari tahun ke tahunnya. Jadi jangan dari misalnya dari 2016 sampai 2023 nge-freelance gitu, terus ngerjain buku anak punya orang, terus kayak ya udah gitu-gitu aja sampai mulek-mulek gitu. Jadi banyak hal yang bisa dieksplor gitu, banyak hal yang bisa dipelajari dan digali lebih jauh lagi karena seperti Kak Al bilang tadi tuh make your own way gitu. Segala sesuatu yang dari hati dimana kita buat sendiri jalannya pasti bakal melahirkan sesuatu yang ngena banget nih gitu. Cari motivasi kayak yang Kak Al tulis di sini. Cari motivasi yang kuat, Iya. jangan berhenti bertanya, jaring koneksi dan komunikasi dan berkaryalah untuk diri sendiri gitu. Ih benar banget berkaryalah untuk diri sendiri. Karena kadang ketika aku kerja tuh Kak, ketika mengilustrasikan sebuah buku itu kadang tuh ketika udah capek banget tuh sampai ini kok bukan gambarku ya, ini aku gambar buat siapa sih gitu, kok gambarnya menurut aku kurang memuaskan gitu. Jadi aku benar-benar terinspirasi banget sama pertanyaan dari Kak Oni tadi juga gitu untuk memberikan space pada diri sendiri untuk tumbuh berkembang, karena kalau ketika terlalu padat gitu dengan berbagai pekerjaan-pekerjaan, jadi kita tuh lupa untuk mengupgrade diri, memberikan ruang untuk berkembang gitu, untuk uh, memperbanyak skill dan melakukan eksplorasi-eksplorasi gitu. Kayak ibaratnya nih kalau teknik dalam memelihara ikan nila, asik kok jadi memelihara ikan nila nih. Kalau dalam memelihara ikan nila itu ada teorinya Kak. Oh gitu. Semakin semakin luas kolam, semakin besar kemungkinan ikan untuk tumbuh. Jadi kolam tuh harus besar dengan jumlah bibit yang nggak terlalu banyak. Jadi ikan tuh bisa tumbuh besar gitu. Nah kalau bibitnya terlalu banyak, ikannya tuh nggak akan tumbuh besar-besar. Jadi cuma kecil-kecil gitu aja. Jadi itu kayak benar-benar ngena juga ke akunya sendiri untuk memberikan ruang untuk bergerak dan berkembang gitu. Supaya kita nggak, ibaratnya nih nggak stuck gitu-gitu aja gitu. Aku tapi jadi mikirin hal lain, Dis. Apa Kak? Apa Kak? Karena kamu bilang tadi, ini kenapa ya kita jadi ngomongin nila, tapi nggak apa. Aku jadi mikir, berarti penting juga untuk kita menjadi bibit di kolam yang tepat. Oh iya benar banget. Benar Ya, banget. jadi, ya, kita harus mencari kolam. Terus aku malah refleksi diri. Iya. Iya benar banget Kak. Emang sih mencari kolam yang tepat itu kayak cukup sulit gitu. Kita harus mencoba berbagai kolam yang salah untuk menemukan di mana nih kolam yang mana ini kita akan cocok, merasakan berbagai berbagai kepahitan gitu. Mulai dari yang Kak Al bilang tadi, mulai dari dibayar per halaman 90.000 segala macam sampai sekarang dari kesakitan-kesakitan itu bisa membuat Kak Al sampai di detik ini bisa mengembangkan menyalakan nyala gitu setelah berbagai kolam yang dicobain gitu tadi gitu. Ayo kawan nih kita foto dulu gimana nih buat yang on cam nih. Ayo Kak. Boleh. Ayo, Kak. Buat yang on cam bisa foto bareng. Oke, ayo Kak. Siapa nih yang screenshot? Share screen-nya dimatiin dulu. Oh iya, screen-nya dimatiin dulu. Ya, biar full frame. Oke. Oke. Bawa nih yang SS ya, Mbak. Boleh teman-teman yang mau on-cam dipersilahkan. Oke. Untuk sesi dokumentasi. Sudah aman semua? Udah. Aku foto sama Dami nyala. Ih, seneng banget. Tapi gini ya. Beneran kelihatan nyala loh dari sini. Itu karena masukinnya. Sidik nanti aku kirimin ya. Oke, udah siap semua. Oke, bawa nih boleh. Boleh 3, 2, 1. Oke, next frame. Lagi. Ini yang screenshot bawah nih kan?
Siapa sih? Bentar. Nggak ada. Aku nggak ini. Bentar. Operator siapa sih sebenarnya di acara ini? Ya, sebentar. Ulang. Ya. 3, 2, 1. Oke, lagi. 1, 2, 3. Mulai terakhir. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Oke, makasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara kali ini Aduh. juga. Makasih juga sudah menyisihkan beberapa rezekinya untuk saudara-saudara kita yang ada di Terima Palestina gitu. Semoga ilmu hari ini berkah dan juga donasinya juga berkah juga untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina juga. Dan kita bisa memetik banyak hal dari Zoom atau webinar kita pada malam hari ini gitu. Terima kasih banyak. Jumpa Terima lagi kasih. kita di event-event selanjutnya. Makasih Gadis sudah Iya. menemaniku ngobrol-ngobrol. Makasih juga Makasih Kak Kak Oni, Kak Deni, Kak Deni, Makasih surprise banget tim datang. CIID. Ya. Makasih Kak Ibra, Kak Sidik Iya, udah makasih Kak Sidik. menyempatkan. Ada nggak Dwi? Oh ya, masih ada. Makasih Itu Sidik. saja.